Presiden dan wakil presiden terpilih dihadapkan dengan banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Mulai dari mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan. Lalu yang tak kalah penting, pemberantasan korupsi hingga pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur. Menjadi pemimpin untuk lebih dari 270 juta penduduk Indonesia yang tersebar di 38 provinsi bukan perkara mudah. Apalagi dengan beragam suku, agama, budaya, kondisi alam dan lingkungan yang berbeda-beda. Kesenjangan sosial juga masih terjadi. Maka sejumlah pekerjaan rumah, baik yang sudah berjalan maupun yang belum dikerjakan, harus segera tuntas oleh Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih. Pertama, siapapun presiden dan wakil presiden terpilih akan terikat dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Sehingga program pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur ini tampaknya mau tak mau harus dilanjutkan. Apalagi 4 tahapan groundbreaking pembangunan telah dilakukan. Namun presiden terpilih harus bisa menarik investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, untuk bisa menanamkan modalnya. Pembangunan IKN tak boleh asal-asalan dan harus berdampak positif bagi masyarakat serta tidak merusak lingkungan. Masyarakat kerap disajikan berita tentang kasus korupsi di media massa, seolah korupsi menjadi penyakit yang sulit disembuhkan. Pelakunya mulai dari kepala daerah, anggota legislatif, pihak swasta, karyawan BUMN, TNI, Polri, hingga menteri. Di tahun 2023 saja, masyarakat dihebohkan dengan penangkapan sejumlah pejabat, mulai dari Gubernur Papua Lukas NMB, lantaran menerima suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur. Kemudian mantan Menkominfo sekaligus politisi Partai Nasdem Johnny G. Plate yang terjerat kasus korupsi pembangunan BTS 4G. Lalu politisi Nasdem lainnya, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang tersandung kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Hingga Wamenkumham Edi Hirich yang juga diduga menerima gratifikasi. Indeks persepsi korupsi Indonesia pun kini berada di skor 34 dari 100. Skor ini stagnan dari tahun 2022. Artinya, Indonesia masih merupakan negara yang korup. Cita-cita Indonesia emas 2045 tentu akan sulit digapai bila korupsi belum dapat diberantas. Presiden terpilih juga harus mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat, sehingga penghasilan masyarakat bisa bertambah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Saat ini rata-rata upah buruh di Indonesia 3,18 juta rupiah per bulan. Sementara tingkat pengangguran terbuka mencapai 5,3% dan harus diturunkan menjadi setidaknya 3%. Presiden terpilih juga harus bisa membantu para pelaku UMKM dengan memudahkan perizinan, memberi insentif atau modal dan pelatihan, sehingga karya, produk, dan pendapatannya bisa meningkat. Jumlah wirausaha pun bertambah. Kemiskinan masih menjadi masalah besar negeri ini, ditambah harga kebutuhan pokok yang terus meroket. Jumlah masyarakat yang bisa bersekolah dengan layak dan menikmati pendidikan tinggi pun belum banyak. Data Badan Pusat Statistik hingga Maret 2023, jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 25,9 juta orang. Meski pemerintah gencar membagikan beberapa jenis bantuan sosial, namun terkadang pembagiannya tidak tepat sasaran dan pendataannya tidak akurat. Lebih dari 20% anak Indonesia mengalami stunting atau gagal tumbuh. Sementara target yang ingin dicapai pemerintah adalah turun menjadi 14% pada 2024. Stunting bukan hanya perkara tubuh pendek, tetapi berkaitan dengan kecerdasan anak di masa depan. Penyebabnya, banyak ibu hamil, bayi dan balita kekurangan nutrisi memadai di periode 1000 hari pertama kehidupan. Selain itu, kurangnya edukasi yang benar terkait gizi dan pola asuh.
Stunting bisa dicegah jika anak-anak dan ibu hamil mengonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari, terutama protein hewani. Namun faktanya, banyak keluarga yang bahkan tak mampu membeli telur atau ikan. Di bidang kesehatan, masyarakat sudah menikmati layanan BPJS Kesehatan. Masyarakat miskin bisa berobat secara gratis, namun pelayanan di puskesmas maupun rumah sakit perlu ditingkatkan. Peralatan medis juga harus ditambah. Selain itu, jumlah dokter spesialis masih terbatas, terutama di daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, begitu banyak harapan masyarakat untuk calon presiden, mulai dari menjaga demokrasi sebaik mungkin, kesejahteraan guru, hingga dibukanya lapangan kerja. Siapapun nanti terpilih akan bisa menepati janjinya dan yang paling penting dia mementingkan rakyat lah. Kita harus bisa memajukan Indonesia. Semoga nanti siapapun yang terpilih bakal tetap menjaga demokrasi kita agar tetap berjalan sebaik mungkin, mementingkan kepentingan rakyat tentunya, dan ya pokoknya bisa membuat Indonesia semakin maju. Ya semoga pertama itu kesejahteraan guru, semoga lebih sejahtera lagi karena dilihat dari guru sendiri apalagi honor kurang memadai. Terus yang kedua, rakyat yang masih menghadapi kemiskinan dari sembako dan yang lainnya semoga bisa disejahterakan lagi. Dan untuk disabilitas juga sarana dan prasarananya lebih diperbanyak lagi di seluruh Indonesia, jangan hanya di Jakarta saja. Ya, kami juga mewakili masyarakat kecil tentunya berharap dari dunia kerja yang sekarang ini terdengar juga bahwa sangat sulit untuk mencari pekerjaan dan di negara sendiri kami berharap bahwa nanti pemimpin yang terpilih bisa Ya, pemirsa, Anda kembali bersama saya Yasmina Tania di iNews Pagi. Pemirsa, viral di media sosial, komedian Alfian Syah atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Komeng ada di surat suara pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD di Jawa Barat. Selain itu, pemirsa, pose Komeng yang tidak biasa juga menarik perhatian pemilih hingga unggul dalam perolehan suara. Ini parah nih. Inilah suara perhitungan suara di salah satu TPS di Jawa Barat. Para panitia dan warga di tempat pemungutan suara otomatis berteriak, "Uhuy!" setiap kali nama Komeng disebut. Dari perhitungan sementara, nama Komeng menempati posisi teratas mengalahkan calon-calon DPD lainnya. Terkait foto Komeng berbeda dan tidak biasa dibandingkan yang lainnya, Komisioner KPU Jabar menyatakan pemasangan foto ini sesuai kesepakatan dari KPU dan peserta pemilu. Itu kan hasil persetujuan dari setiap calon. Kami tidak bisa mengintervensi terhadap apa yang disampaikan oleh calon pada saat kita menyampaikan surat suara sebelum dicetak. Dalam pemilihan anggota DPD, setiap provinsi memilih 4 orang wakilnya untuk melenggang ke Senayan. Di media sosial, Komeng disebut-sebut sebagai man of the match pemilu 2024 karena Komeng berangkat tanpa partai pengusung dan tanpa biaya kampanye yang besar. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD beserta Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri merapat ke posko pemenangan di Gedung HIN Jakarta. Ganjar menerangkan berkumpulnya partai koalisi pengusung untuk mengevaluasi pelaksanaan pemilu. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD merapat ke posko pemenangan di Gedung HIN Kebon Sirih, Jakarta, Kamis siang. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri turut hadir dan langsung disambut oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Sementara para Ketua Umum Partai Pengusung Koalisi Ganjar Mahfud telah lebih dulu tiba.
Baik Ganjar, Mahfud, Megawati, dan sejumlah elit parpol koalisi berkumpul di posko pemenangan dalam rangka evaluasi pelaksanaan pemilu 2024. Nanti mau evaluasi. Yang jelas pimpinan partai ke sini, jadi kita akan evaluasi termasuk report-report yang kemarin masuk dari daerah. Ganjar juga menerangkan belum berkomunikasi dengan paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran yang berdasarkan hasil hitung cepat dinyatakan unggul. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, usai Partai Koalisi Ganjar Mahfud menggelar rapat evaluasi pelaksanaan pemilu, Sekjen PDI Perjuangan menerangkan akan menginvestigasi dugaan kecurangan pemilu. Selain itu, pemirsa, Hasto juga menerangkan TPN Ganjar Mahfud akan membentuk tim khusus investigasi dan juga audit dugaan kecurangan pemilu. Pilpres tidak ditentukan oleh hasil quick count, tetapi melalui suatu proses rekapitulasi secara berjenjang itu dari TPS bertingkat ke atas, sehingga seluruh saksi-saksi dari paslon 03 terus mengawal proses rekapitulasi itu karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Kemudian yang kedua, disampaikan berbagai temuan-temuan, baik yang disampaikan melalui para aktivis, para pejuang-pejuang pembela demokrasi terhadap kecenderungan terjadinya rekayasa pemilu yang terutama dilakukan secara sistematis dari hulu ke hilir. Kemudian yang ketiga, dilakukan juga kajian-kajian terhadap beberapa pasal-pasal di dalam Undang-Undang Pemilu tentang keterlibatan dari pejabat negara yang menurut Undang-Undang Pemilu itu bertentangan. Dan kemudian dipaparkan seluruh aspek-aspek secara komprehensif dari hulu ke hilir, baik diawali dari rekayasa hukum di MK, kemudian di tengahnya itu berbagai bentuk intimidasi, penggunaan aparatur negara, kemudian politik anggaran yang secara nyata itu dipraktekkan untuk mendukung pasangan 02. Berbagai anomali pemilu itu telah menyentuh aspek legitimasi dari pemilu tersebut. Nah, karena itulah kemudian yang keempat dibentuk tim khusus untuk melakukan suatu audit forensik, dan tim khusus ini nantinya akan terdiri dari pakar hukum, pakar IT, kemudian juga demografi, dan setelah itu mereka-mereka yang memang punya pengalaman di dalam mengungkapkan bukti-bukti material agar apa yang menjadi ketentuan pelanggaran secara terstruktur, artinya melibatkan suatu kekuasaan masif itu dengan suatu orkestrasi yang menyeluruh dan sistematis dengan orkestrasi yang menyeluruh dan dampaknya adalah masif. Ya, sehingga tim khusus ini segera dibentuk, nama-nama sudah dikumpulkan, terdiri dari orang-orang yang punya kredibilitas tinggi dan juga punya suatu spirit di dalam menjaga marwah demokrasi yang berintikan kedaulatan rakyat, demokrasi yang ada etika politik, demokrasi yang tidak menghalalkan segala cara. Dan kita juga melihat bahwa berdasarkan analisis terhadap proses, memang ada beberapa elemen-elemen di dalam internal penyelenggara pemilu dan juga pengawas pemilu di dalamnya ada pelemahan-pelemahan secara sistematis pula. Demikian pokok-pokok dari rapat tadi, dan semua mencermati bahwa proses hukum ini harus dikedepankan karena kita negara hukum. Kemudian dikaji juga proses politik, baik yang ada di parlemen maupun juga proses-proses politik di dalam
pencermatan terhadap seluruh tahapan pemilu itu sendiri. Soal kabarnya Bu Mega mau tim khusus yang tadi itu dibentuk, isinya adalah orang-orang TPN dan partai politik atau juga ada dari masyarakat sipil, Mas? Tentu saja pergerakan masyarakat sipil ini independen. Mereka merdeka, mereka bergerak karena tuntutan nurani. Banyak di antara mereka yang berasal dari kalangan akademis yang memang tidak rela melihat masa depan demokrasi kita dipertaruhkan dengan cara-cara seperti ini. Kami tidak mencampuri terhadap seluruh independensi dari pergerakan masyarakat sipil, sehingga tim khusus ini itu lebih banyak itu berasal dari internal TPN ataupun pihak-pihak yang kemudian secara sukarela ingin memberikan pengetahuannya, pengalaman, kompetensinya di dalam mengungkapkan berbagai aspek-aspek terkait dengan pengungkapan anomali demokrasi ini. Pemirsa, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga hadir dalam rapat evaluasi terkait adanya berbagai laporan kecurangan pemilu. Terkait hasil penghitungan suara, Ganjar sepakat menunggu keputusan resmi dari KPU. Ya, evaluasi laporan dari daerah-daerah gitu ya, baik dari struktural partai, kemudian dari relawan, maupun perkembangan terakhir. Jadi kita sudah sepakat, kita akan menunggu keputusan KPU sesuai dengan apa yang disampaikan KPU sambil teman-teman bekerja. Pak, laporannya gimana Pak? Ada dugaan kecurangan Pak? Laporannya Pak? Laporannya gimana Pak? Ada temuan? Kecurangan dari tim TPN Pak? Ya, banyak juga, makanya hari ini kita bahas, kita catat, kita konfirmasi ke daerah untuk memastikan apakah ini terstruktur, sistematif, masif, gitu aja. Ini yang sifatnya laporan. Tapi sekali lagi prinsip kita akan nunggu keputusan dari KPU, dan apapun yang diputuskan oleh KPU nanti kita akan ikuti. Kita menghormati semua prosesnya. Pak Ganjar terkait dengan suara kandang banteng jebol di Jawa Tengah, Bali, NTT dan sekitarnya ini Mas dikuasai oleh Pak Prabowo, itu ada tanggapan mungkin Mas? Kan quick count, real count-nya kan belum. Hasil dari quick count perolehan PDI Perjuangan saya kira masih tinggi ya? Iya Pak. Kalau nggak salah masih nomor 1 ya? Iya. Agak anomali ya dengan suara saya ya. Maka hari ini sedang diselidiki oleh kawan-kawan. Mudah-mudahan nanti ketemu apa faktornya gitu. Sepertinya split tiketnya agak terlalu lebar itu. Pemirsa, Ketua KPU Hashim Asyari menjawab tentang adanya perbedaan data penghitungan suara TPS dengan aplikasi Sirekap KPU. Ketua KPU akan melakukan pengecekan dan juga koreksi jika memang ada kesalahan penghitungan suara. Pada dasarnya begini saudara sekalian, patut kita syukuri bahwa Sirekap ini bisa bekerja. Apa indikatornya? Karena publik kemudian bisa melaporkan kepada KPU. Kalau Sirekap nggak bekerja kan nggak mungkin ada orang bisa lapor. Bisa mengetahui, teman-teman bisa mengetahui bahwa publikasi formulir C hasil yang diunggah dengan konversinya salah itu gara-gara bisa mengakses Sirekap kan. Oleh karena itu patut kita syukuri ada Sirekap yang bisa mengunggah itu dan kemudian hasil penghitungan di TPS bisa diketahui oleh publik. Jadi nggak ada yang sembunyi-sembunyi, nggak ada yang diam-diam, tapi semuanya kita publikasikan apa adanya. Sehingga katakanlah misalkan ada formulir C hasil plano yang diunggah, ada yang salah hitung atau salah tulis, nanti juga akan kita koreksi. Nah koreksinya kalau untuk yang formulir ya, kalau ada yang salah hitung atau salah jumlah atau salah tulis, itu nanti akan dikoreksi melalui mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan. Dan nanti formulir hasil rekapitulasi tingkat kecamatan, formulir D, itu juga akan diunggah di dalam Sirekap. Sehingga nanti siapapun bisa ngecek ulang apakah formulir-formulir yang katakanlah sekiranya atau seandainya ditemukan yang salah hitung atau salah tulis sudah dikoreksi atau belum di mekanisme rekapitulasi di tingkat. Sementara itu, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memberikan pernyataan terkait adanya temuan Bawaslu di lapangan selama proses pencoblosan. Bawaslu juga sudah memberikan rekomendasi pemungutan suara ulang untuk daerah pemilihan Kuala Lumpur, Malaysia. 1888 TPS yang ditransaksi, pengawas TPS tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara dengan jelas. Kenapa? Karena di PKPU sendiri ketika penghitungan harus terang dan kemudian tidak kondisinya tidak gelap, dan ini yang harus kita pakai standarnya dalam penghitungan suara. Karena surat suara itu harus kalau di Terawang kan, ini benar
dicoblos atau tidak. Sehingga kemudian dalam proses itu didapatnya banyak media sosial yang beredar, ini sudah tercoblos, oke. Kemudian akhirnya mitigasinya apa? Surat suara rusak. Dan kemudian pemilih dapat tetap menyalurkan hak konstitusionalnya untuk memilih jika terdapat kondisi-kondisi demikian. Kemungkinan apakah terjadi kesengajaan atau lain-lain nanti tentu ada proses yang bisa dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu. Kemudian juga kami juga harus menyampaikan kepada publik, ini bukan hanya kepada Bawaslu tapi juga kepada KPU, bahwa di dalam temuan kami ada 1.473 TPS yang didapati adanya intimidasi terhadap penyelenggara. Jadi bukan hanya Bawaslu tapi juga KPPS dan juga pengawas TPS. Kami meneruskan surat dari Panwas Kuala Lumpur yang intinya adalah untuk tidak menghitung hasil pemungutan suara dengan metode pos di seluruh wilayah Kuala Lumpur. Kemudian tidak menghitung hasil pemungutan suara dengan metode kotak suara keliling di seluruh wilayah Kuala Lumpur. Melaksanakan pemungutan suara ulang dengan metode pos dan kotak suara keliling. Kemudian pelaksanaan pemungutan suara ulang seperti masuk huruf C didahului dengan pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih untuk metode pos dan KSK. Kemudian tidak menetapkan seluruh pemilih yang telah memberikan suara di tempat pemungutan suara Kuala Lumpur sebagai pemilih pada pemungutan suara ulang dengan metode pos dan kotak suara keliling karena mereka sudah memilih di TPS. Kemudian mengevaluasi metode pos dengan pemilihan metode lain guna menghindari kesalahan atau kejadian yang sama. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengaku telah memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Gibran secara langsung karena unggul dalam hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei. Jokowi juga meminta kepada berbagai pihak untuk tidak berteriak soal pemilu curang. Hasil penghitungan quick count itu adalah metode penghitungan yang ilmiah. Tetapi apapun kita harus menunggu hasil resmi dari KPU. Pak, komunikasi selamat nggak? Sabar. Tapi Pak sudah berkomunikasi belum Pak? Ojo ke susu. Sudah bertemu belum Pak? Kasih selamat belum Pak? Sudah kasih selamat belum ke Pak Prabowo dan Mas Gibran? Udah, selamat. Telepon ya Pak? Bertemu atau via telepon? Sudah bertemu Pak? Ketemu langsung. Kapan Pak? Kapan Pak? Pertemuan malam ya? Kapan Pak? Berdua atau dua-duanya atau para Prabowo aja? Berempat. Berempat sama siapa aja Pak? Bapak didampingi siapa Pak? Bapak didampingi siapa? Ya, nggak usah sebut. Terima kasih Bapak. Tapi Pak, di satu sisi Pak banyak masyarakat yang menyoroti soal kecurangan seperti dari surat di TPS katanya di-upload ke Sirekap kok hasilnya berbeda dengan yang sudah ada. Gimana Pak? Yang pertama ya, mengenai kecurangan. Caleg itu ada saksi di TPS. Partai ada saksi di TPS. Capres, cawapres, kandidat ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu. Aparat juga ada di sana. Terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Tapi kalau memang ada betul, ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK, saya kira sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo optimistis meraih perolehan suara yang maksimal di Jawa dan Sumatera pada kontestasi pemilu 2024 ini. Hal itu diungkap saat nonton bareng Quick Count pemilu 2024 Partai Perindo di iNews Tower, Kebon Siri, Jakarta Pusat bersama istri Liliana Tanu Sudibyo. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo yang juga Ketua Bapilu Partai Perindo targetkan perolehan suara yang tinggi di Jawa dan Sumatera. HT juga optimis Sulawesi dan Kalimantan juga akan turut menyumbang perolehan suara Partai Perindo pada pemilu 2024 ini. Hari ini bukan hari kasih sayang. Hal ini diungkapkan Haritanu Sudibyo saat menghadiri acara nonton bareng Quick Count Pemilu 2024
di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, bersama istri yang juga Ketua Umum Kartini Perindo, Liliana Tanusudibyo. Kalau Perindo yang kita betul-betul fokus itu karena Indonesia luas, jadi kita fokusnya di Jawa sama Sumatera dan sebagian juga ini Sulawesi dan Kalimantan, tapi itu sebagian kecil. Ya, kalau sampai 28% mungkin kalah. 28% itu artinya di luar Jawa dan Sumatera. Kalau 72% itu Jawa Sumatera. Begitu masuk ke 29%, 30% ya suara masuk, saya yakin mulai. Kontestasi 2024 merupakan harapan bagi Partai Perindo dan Haritanu Sudibyo untuk mewujudkan Indonesia sejahtera melalui para calegnya saat duduk di Senayan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Partai Perindo telah berusaha optimal dalam mengarungi kontestasi pemilu 2024. Hari pencoblosan menjadi harapan besar bagi partai pimpinan Haritanu Sudibyo ini agar bisa berkontribusi lebih dalam untuk mewujudkan Indonesia sejahtera. Wakil Ketua Umum Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif, yang juga Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanusudibyo, bersama suaminya Michael Darmajaya, menggunakan hak suaranya di TPS 013 Gondang Dia Menteng, Jakarta Pusat. Usai menjalani proses pencoblosan suara, Angela berharap hasil yang terbaik bagi Partai Perindo, yang sudah berjuang keras bersama rakyat di pemilu 2024 ini. Kalau untuk Perindo ya semoga lolos di pemilu kali ini, karena menurut saya ini kita sudah berusaha maksimal ya, udah luar biasa sekali. Di awal kami membuka membuka secara terbuka pakai digital gitu ya untuk pencalonan caleg-caleg, jadi siapa saja yang memiliki hati untuk bekerja untuk rakyat tuh bisa mencalonkan melalui Partai Perindo, dan dari situ Partai Perindo terus turun ke tengah masyarakat, menjaring aspirasi dan terus hadir di tengah masyarakat dan terus mengajak untuk tidak golput, karena bagaimanapun juga kita adalah bagian dari masa depan Indonesia. Di TPS 013, Jessica Tanusudibyo dan Valencia Tanusudibyo bersama suami Kevin Sanjaya juga melakukan proses pencoblosan suara. Sementara itu, suami Jessica Tanusudibyo, Jonathan Sariatmaja, mencoblos di TPS 042 Menteng, Jakarta Pusat. Partai Perindo berharap jalannya pesta demokrasi di Indonesia berjalan aman dan damai hingga penetapan suara dari Komisi Pemilihan Umum. Tim Liputan iNews melaporkan.